teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Selamat malam Ustaz, selamat malam teman-teman. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul bersama atas ridho Allah Subhanahu wa taala di kajian kedua dari kajian Tula Dewi. Pada malam hari ini kita akan membahas dari buku Hadis Arba'in bab 1 itu Islam, Iman dan Ihsan. Nah, seperti apa teman-teman juga nanti bisa mendownload buku Hadis Arba'in melalui aplikasi yang akan kita melalui link WhatsApp. Tapi kalau yang belum punya buku ataupun aplikasi, kita bisa langsung sama-sama mendengarkan Ustadz Ahmad Hamzani pada malam hari ini. Waktu dan tempat sesi Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata illa billah wa ba'illah. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa kumpul. Salah satu berkah dan hikmah Allah berikan kepada kita ujian di tengah-tengah pandemi ini adalah gampangnya dan mudahnya menuntut ilmu dan langsung interaksi dengan guru-guru. Itu nikmat yang harus disyukuri sekali. Sebab sebelum-sebelumnya nggak bisa dipungkiri. Mungkin banyak yang mau ngaji fikih, mau ngaji hadits, mau ngaji tentang adab. Tapi giliran mau ngaji, aduh, waktunya nggak pas. Atau kemudian lagi baru kumpul sama keluarga. Nah, kemudian sekarang, meskipun dalam keadaan kumpul sama keluarga, sama suami, izin, udah bisa, nggak apa-apa. Sekarang kita hadir langsung bisa berinteraksi, bahkan bisa belajar. Kecuali catatannya kemarin. Kalau suami udah colek-colek, oke, sudah. Berarti sudah ada kode-kode. Kalau suami udah ngedehem, berarti udah. Cepat ke dapur, cari obat batuk, tanyain abang batuk ke bagaimana. Nah, ini yang dimaksud. Tapi alhamdulillah malam hari ini kita bisa belajar itu dan kita bisa kaji. Nah, kita mengkaji satu hadis yang kemudian memang dikaji juga oleh kemudian para ulama, dikaji juga oleh para ahli penuntut ilmu. Kita kemudian membahas ini, kita akan menjadikan hadis yang pertama dengan hadis yang kedua ini membahas kita mengenai perkara-perkara hal yang dasar sekali yang harus kemudian kita ketahui selaku kita orang Islam. Nabi sedang duduk bersama para sahabatnya. Ini kita belajar dulu. Ketika Nabi sedang duduk bersama para sahabatnya, lalu kemudian datang seorang bertanya kepada Nabi. Berarti Nabi itu gampang sekali kumpul-kumpul silaturahim kepada sahabatnya. Nih teman-teman ya, kalau ada orang silaturahim kepada orang lain, kita ngedatengin teman yang kita nggak jumpa, nih bayangin ya, nih bayangkan. Hadis ini hadis sahih. Nanti kita kaji nih, dalam hadis Al-Bukhari, hadis Al-Muslim, hadis ini ada. Ada orang yang kemudian, saya ingin menjelaskan dulu bagaimana enaknya bisa kumpul dan mau ngedatengin orang lain. Kalau kita punya saudara, punya teman, lalu kemudian datang ke kampung orang lain atau ke rumahnya dia, itu malaikatnya Allah di pertengahan sudah menengahi kita, sudah datang sama kita. Dan dia tanya, di dalam hadisnya, ente mau kemana bang? Fulan, antum mau kemana? Oh, ini indi akhon azurullah. Saya mau ke tempatnya dia, mau main. Rumah saya ada di Pondok Labu, ada di Cipete. Mau main ke Gandaria mau main ke Ciputat mau main ke Depok Itu sama malaikat. Lalu kemudian ditanya, selama urusan kita bukan perkara yang memang menjadi kewajiban seperti menagih hutang, seperti meminjam uang dan lain sebagainya, tetapi benar-benar karena kangen, karena pengen silaturahim. Diperhatikan teman-teman. Di tengah perjalanan kita, malaikat sudah mencatat dan melaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian kata malaikat, "Ya Rabbi, inna fulanan", sesungguhnya si fulan mengunjungi kawannya karena kecintaannya terhadapnya. Maka kemudian kata Allah, maka sampaikan kepadanya, aku pun juga telah mendatangkan cintaku kepadanya. Jadi kalau kita datang berkunjung, kumpul dengan kita punya saudara, punya kawan, itu Allah langsung memberikan keputusan sayang dan rahmatnya kepada kita. Nah, Nabi lagi duduk-duduk bareng sama sahabat, tiba-tiba datang satu orang. Lalu kemudian bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah,
akhbirni anil Islam. Ya Rasul, tolong ajarkan kepada saya tentang Islam. Ini kita paham nih. Nah, berarti ada jawaban Nabi di sini yang sifatnya sepaket. Nggak bisa dipisahkan. Dijawablah rukun Islam yang kemudian kita paham. Bersyahadat kepada Allah, sholat, puasa, zakat, haji, itu adalah kemudian kewajiban yang kemudian diturunkan oleh Allah tentang Islam. Islam itu adalah 5 hal ini yang kemudian menjadi satu paket. Jadi nggak bisa dipilah-pilih. Ada orang yang sholat, tapi nggak bayar zakat. Apa kata Allah? Nggak diterima. Nggak diterima sholatnya seseorang yang zakatnya nggak dibayarkan. Dibalik, zakatnya dibayar, tapi nggak sholat. Percuma. Nah, ini buat kita satu paket. Tapi, sekali lagi tapi, ini catat baik-baik. Adapun buat orang lain. Mbak Nisa untuk suami, Mbak Nisa untuk keluarga, Mbak Nisa untuk adik, Mbak Hilda untuk orang tua, untuk mertua. Untuk menyampaikan mengenai ajaran Islam ini, yang menjadi rukun Islam kita, 5 hal utama ini sifatnya bertahap. Pelan-pelan. Maksudnya bagaimana Ustaz? Oh, kita punya orang tua. Ternyata belum full kemudian sholatnya. Oh ya sudah nggak apa-apa, perlahan. Kalau kita ke beliau, ajak perlahan. Ya sudah yuk maghribnya dulu yuk bareng-bareng. Isyaknya dulu yuk bareng-bareng. Saya sampaikan untuk para bunda semuanya, para kawan-kawan semuanya, yang di rumahnya masih ingin kemudian mendakwahkan, mengingatkan kepada suami, atau kepada adik, atau kepada orang tua, maka sholat di rumah afdol. Sholat berjamaah di rumah afdol untuk menjadikan 4 wadah menguatkan mereka. Supaya mereka senang sama sholat. Karena kalau sendiri-sendiri di kamar nggak sholat. Maka kita ajak sholat. Bilang sama suami, bilang sama kemudian sama kita punya ayam embeb. Kita bilang tuh sama kita punya gacoan gitu, punya yang kita sayangin itu. Pak, ayo Pak, ajak adik-adikmu, ajak kakak-kakakmu, kita sholat bareng. Mumpung lagi ada di rumah nih, mumpung lagi pada kumpul keluarga, makan sudah selesai, udah maghrib. Sholat maghrib. Sholat. Habis sholat maghrib, pertahankan. Lanjut nanti ke sholat isya. Habis isya baru kemudian kita rampung. Nah, ini yang kemudian kita pegang. Islam 5 hal ini, lalu kemudian buat kita paketkan semuanya, nggak boleh dipisah-pisah. Tetapi adapun untuk orang lain, kita menyampaikannya secara bertahap, pelan-pelan, ya, pelan-pelan. Bagaimana sih pelan-pelannya, Ustaz? Buat yang sholat, nomor 1 sholatnya dulu, yang penting bisa lengkap 5. Kalau udah lengkap 5, sholatnya di awal waktu. Kalau udah di awal waktu, baru berjamaah sama keluarga dulu. Kalau udah bisa berjamaah dengan keluarga, baru mulai ke masjid. Udah, nggak apa-apa, pelan-pelan. Misalnya ada suami yang kemudian belum mau bangun subuh, pelan-pelan. Banguninnya pelan-pelan, panggil dengan panggilan yang lembut. Sayang, udah subuh, udah azan. Masih ngorok. Belum juga bangun. Nah, deketin. Digoyang-goyang tangannya. Pakai tangan kita, jangan pakai kaki. Pakai tangan. Ayah, bebek, gitu kan. Masih belum juga. Kita wudhu dah. Bekas air wudhu yang ada di wajah kita, ambil sedikit, cipratin dikit-dikit. Yang di wudhu, yang di wajah, bukan yang di ember ya. Bukan di ember, diambil, wur gitu kan. Basah bro, basah bun, basah sis. Nah, gitu. Nanti kan dia udah mulai, ada mana sih ini apa? Ayo, subuh, udah adzan nih, udah mau qomat. Ayo, sholat. Nah, terus masih belum bangun juga. Nah, kita sholat sunnah dulu. Sholat sunnah 2 rakaat, sholat sunnah fajar. Para bunda, setiap kali datang subuh, jangan langsung sholat subuh. Kumandang adzan nih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan langsung sholat subuh. Niat sholat subuh. Sholat subuh 2 rakaat karena Allah, Allahu Akbar. Jangan langsung sholat subuh. Sholat apa dulu? Sholat sunnah dulu. Imma itu namanya sholat sunnah fajar, atau mau namanya sholat sunnah qobliyah, sama aja.
Boleh. Karena ada pahala yang didapat rakaatayil fajri, 2 rakaat yang dikerjakan setelah adzan subuh sebelum sholat wajib, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kita tadi bahas tuh. Orang kalau ngaji bener, ciri ilmu itu bener, ciri kalau ngaji ada manfaatnya, maka dia akan menjadikan semua yang dia miliki di dunia pasti ada hubungannya sama akhirat. Udah itu pasti. Semua nikmat, udah punya nikmat dikasih anak, langsung dipikir, ayo nah, kalau kamu nanti besar, kamu boleh menjadi tentara, kamu boleh menjadi dokter, tapi sholatnya ya nak, bantuin bunda, karena kalau kamu nggak sholat, bunda yang nolongin siapa di alam kubur, bunda yang nolongin siapa nanti, yang ngajak bunda ke surga siapa, kamu. Ini kita ingin nih. Misal kita punya sedikit, dapat rezeki, proyek, dapat gaji suami kita terima, alhamdulillah. Alhamdulillahnya tuh langsung, oh ini buat bayar listrik, buat bayar air, buat bayar sekolah anak. Oh, buat sedekah ke masjid, nih Pak buat kamu sedekah Jumat, nih ada lagi selalu nyambung, punya harta ada sambungan sama akhirat. Dunianya tetap, akhiratnya nyambung. Asal punya anak, nyambung sama akhirat. Punya suami, obrolannya gitu. Pak, minta ridhonya ya. Kalau selama ini kemudian kadang-kadang ngomong suka ya mirip kayak knalpot. Kalau bicara suka ini minta ridhonya karena aku belajar kata Ustadz hadis Nabi cara cepat seorang istri adalah dapat ridhonya suami, ridhoin. Suami bilang iya, jangan iya doang dong. Bilang ridho dong. Iya, jangan iya doang. Akhirnya berantem, ya kan? Ridho enggak, bertengkar kita. Kamu gimana sih minta ridho maksa? Nah, ini yang dimaksud. Maka kemudian dari hal inilah kita kemudian belajar memahami bahwa kemudian oke, ini Islam kita sampaikan bertahap. Suami masih kemudian belum mau bangun subuh, kita bangunin pelan-pelan, kita panggil baik-baik, lalu kemudian kita sholat sunnah 2 rakaat, masih belum bangun juga, bisikin di kupingnya. Udah dicipratin nggak mau bangun, bisikin dengan kalimat La ilaha illallah. Insya Allah suami marah karena ngerasa ditalkin. Maka ini yang dimaksud nih. Pelan, perlahan. Kedua, orang itu nanya, ya Rasulullah, akhbirni anil iman. Kalau itu tentang Islam, maka kabari saya iman itu apa? Dijawablah tentang rukun iman. Rukun Islam yang 5, rukun iman yang 6. Iman kepada Allah, iman kepada malaikatnya Allah, iman kepada kitab-kitabnya Allah, iman kepada rasul-rasulnya Allah, iman kepada hari akhir, iman kepada qada dan takdirnya Allah, yang baik, yang kita senangi, ataupun yang tidak senangi. Ini kita paham, saya mau dititik pada bagian ini. Beriman sama takdirnya Allah, yang kita senangi, dan yang tidak kita senangi. Saya ulang. Kita kan memahaminya takdir itu baik dan buruk. Kalau kalimat tafsirnya, syarahnya, takdir Allah itu ada 2. Walanabluukum bil khairi wasyarri fitnah. Ada takdir 2 yang Allah berikan, qada dan takdir Allah. Pertama, takdir yang enak buat kita, kita gampang nerimanya, kita sukai. Ada takdir yang kita nggak sukai. Oke? Contoh. Allah ciptakan kita, alhamdulillah dapat rezeki yang cukup, punya suami yang saleh, baik. Itu rezeki yang kita senangi. Giliran punya anak, Allah takdirkan kita, anak laki-laki kita disuruh sholatnya, ya Allah Ustaz, kudu perang mulu. Oh disuruh sholat tuh ada aja alasannya, yang mau ke sono lah, yang mau ke sini lah, yang bilang katanya lagi enggak mood lah. Masa sholat enggak mood Ustaz? Yang enggak lagi. Ada yang bilang lagi head lah, padahal dia cowok, masa dia head Ustaz? Nah ini kan jadi masalah nih. Itu namanya takdir Allah yang diberikan kepada kita, biar kemudian kita belajar. Jadi catat baik-baik. Ada takdir Allah yang kita senangi, ada takdir Allah yang tidak kita senangi. Contoh yang paling jelas dan kita rasakan, pandemi sekarang ini. Ini udah ketentuan Allah. Nggak ada satupun manusia yang bisa menolak hal ini. Ini udah pasti terjadi, udah jelas. Dan kita rasakan. Tapi nggak semuanya senang dengan ketentuan ini. Apa maksudnya? Ada orang yang dirumahkan,
Ada orang yang nggak bisa kerja, ada orang yang nggak bisa, ada orang yang nggak bisa, ada orang yang kemudian pengen haji, sekarang nggak bisa berangkat haji, harus diundur lagi. Ada orang yang sudah daftar umroh, nggak bisa umroh Ramadan kemarin, sekarang masih belum bisa, haji juga tidak sudah diputuskan dari Indonesia tidak berangkat, dan seterusnya dan seterusnya. Ini ketentuan yang memang kita nggak senangi. Makanya kita butuh iman. Kita butuh iman. Nah, iman ini adanya di hati. Al-iman fil qalbi. Bukan di akal. Iman dulu, baru akal dulu. Bukan dibalik. Akal dulu, baru iman. Kalau akal dulu, baru iman, kita nggak bisa percaya sama takdir Allah. Contoh, ya Rob, kenapa sih dikasih kemudian kita kayak virus seperti ini, sampai nggak sholat Jumat, sampai kemudian sholatnya di rumah, berjumat-jumat, kita nggak sholat Jumat. Ini apa? Sampai orang nggak bisa ke Masjidil Haram. Ntar orang kalau nggak semangat ini sudah ketentuannya Allah. Makanya ini namanya iman. Para bunda semuanya, para ayah, ikhwan, akhwat, semua yang di rumah, yang menyaksikan ini, banyak banget nikmat yang dikasih sama Allah, dan kita senang, happy, kita bisa terima. Betul ya? Dikasih, alhamdulillah suami masih kerja, alhamdulillah anak dikasih yang cakep-cakep, putih-putih, cantik-cantik gitu. Itu gampang bersyukurnya. Tetapi manakala jalan takdir yang Allah kasih bukan sesuatu yang kita senangi, nah ini PR. Ini PR. Kan idealnya seorang suami dan istri. Suaminya imam, istrinya makmum. Istrinya udah kemudian senang belajar agama, suami juga senang. Tapi realitanya nggak kayak gitu. Istrinya udah demen, suaminya masih belum. Nah, ini dakwahnya kita. Udah, makanya ada catatan penting sekali yang kemarin kita bahas. Bukan banyaknya yang kita catat dari setiap kajian yang membuat suami kita berkesan. Tetapi kelembutan hati kita yang bersikap kepada mereka itu yang membuat orang lain terkesan. Diulang lagi ya, suami kita nggak akan merubah perilakunya orang tua anak kita karena hasil catatan kita kajian, catat semuanya. Itu buat kita. Tapi yang berkesan adalah bagaimana merubah sikap kita. Yang tadinya kita gampang marah-marah sudah mulai lebih tahan. Yang tadinya banyak tuntutan, udah mulai, Dede, ya, sebisa kamu, deh. Itu yang kemudian dimaksud. Ini namanya iman. Catatan di dalam iman, yang hari ini kita kaji malam ini adalah bagaimana bisa percaya kepada imannya Allah, yang baik, yang kita senangi, dan perkara-perkara yang kemudian tidak kita senangi. Nah, ini yang harus kita siap-siap. Apa ada nggak takdir yang nggak kita senangi? Kematian. Itu takdir yang nggak kita senangi. Udah senang sama orang tua, udah senang kita punya mertua, udah lagi deket-deketnya, lagi happy-happynya, Allah uji kita, orang tua kita ternyata sudah sampai di ajal. Kita nggak bisa terima, mau marah, nggak bisa dihidupkan lagi. Itu sudah ketentuan Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernafas pasti wafat, maut pasti nyampe. Saya juga sampai. Kita semuanya di sini juga sampai. Nggak tahu apakah saya belakangan atau ada yang duluan, silahkan. Atau dibalik. Kalian duluan, saya belakangan. Enggak. Mudah-mudahan kita sehat, panjang umur, berkah usia kita. Kata Nabi, sebaik-baiknya usia, panjang umurnya, dan bermanfaat. Mudah-mudahan kita bermanfaat. Minimal buat keluarga kita, buat anak-anak kita, buat orang tua kita. Buat orang tua kita. Manfaatnya apa, Ustaz? Sholatnya kita, nyelamatin mereka di alam kubur. Ingat, buat yang udah punya orang tua, yang punya kakek, yang kemudian punya mertua, atau kemudian orang tuanya mertua, kakek nenek dari suami, yang sudah tidak bersama kita di dunia, sudah Allah wafatkan, sholatnya anak, sholatnya cucu, langsung sampai kepada mereka di alam kubur, dan menunda siksa mereka. Saya sudah ulang melulu ini. Surat Al-Alaq 2 ayat terakhir. Kalau kita jadi anak, orang tua kita, sekarang di alam kubur nih, yang sudah kemudian almarhum dan almarhumah. Lalu kemudian kita sholat, ditunda siksa kuburnya. Lalu cucunya sholat, ditunda lagi sampai sholat setelahnya. Ditunda lagi sampai sholat setelahnya. Sampai anaknya wafat dalam keadaan tetap istiqomah sholat, sampai hari kiamat, orang tua,
baik orang tua mertua, baik orang tuanya orang tua, kakek dan nenek, itu semuanya tidak diadab di alam kubur, asbab takbiratul ihram kita. Asbab fatihahnya anak kita cucu. Asbab sujudnya, rukuknya anak kita. Nah, iman kepada Allah pada perkara yang kita senangi dan perkara yang tidak kita senangi. Terakhir, sebelum nanti kita tanya jawab, kayaknya yang listenanya banyak banget ini. Kayaknya ngaji sampai jam 1 ini. Maka kemudian, yang ketiga, seorang itu nanya lagi, ya Rasulullah, kalau gitu ajarkan saya tentang ihsan. Ini nih yang keren. Orang Islam, kalau orang udah datang ke kajian, ihsan udah jadi prinsip hidupnya. Apa itu ihsan, Ustaz? Anta'budallaha ka'annaka tarah. Beribadah kepada Allah seolah-olah Allah bisa ngelihat kita. Meskipun kita nggak bisa ngelihat Allah, Allah pasti ngelihat kita. Diulang. Beribadah kepada Allah seolah-olah kita bisa melihat Allah. Meskipun kita tidak bisa melihat Allah, Allah pasti bisa melihat kita. Allah pasti. Ada cerita pesantren, seorang guru, ustadznya, panggil 3 muridnya. Lalu kemudian, nak, ambil ayam yang ada di kandang. Lalu masing-masing pegang, ini pisaunya. Cari tempat yang kalian tidak bisa ditemukan Allah. Allah nggak lihat kalian. Sembelih di mana? Oh, yang satu pergi ke hutan. Yang satu pergi ke gua. Lalu kemudian laporlah yang 3 nih. Kamu di mana potongnya? Di hutan. Lalu ditanya, apakah Allah nggak bisa ngelihat hutan? Oh iya bisa. Saya di gua, Ustaz. Nggak kelihatan. Apa Allah nggak bisa ngelihat kamu yang di gua di tempat yang gelap? Oh iya tetap bisa. Yang satu lagi ayamnya nggak dipotong. Loh kok kenapa kamu nggak potong? Saya tidak menemukan tempat di mana Allah tidak melihat yang saya lakukan. Umar bin Khattab ketemu sama anak gembala. Lagi gembala, bukan bapak-bapak, anak kecil. Lalu kemudian Umar bilang sama anak kecil, "Nak, kamu kan lagi gembala nih. Iya, punya kamu apa punya tuan kamu?" Punya tuan saya. Saya cuma menjadi tukang gembala yang bawa kambing-kambing ini makan dan kembali lagi ke kandangnya. Oke. Kamu tahu berapa jumlah di sini? Banyak, ada ratusan. Ya sudah, saya kasih kamu duit, kamu nggak usah bilang sama tuan kamu, saya ambil 1. Tuan kamu nggak akan tahu berapa jumlahnya. Apa jawaban anak kecil itu? Wahai bapak, dia nggak tahu kalau ini Umar. Wahai pak, bapak, bahwa seandainya pun tuan saya tidak tahu, pasti nggak tahu. Tetapi Tuhannya tuan saya dan Tuhannya saya tahu berapa jumlah yang ada di dalam gembalaan ini. Maka saya nggak berani untuk memberikan dan mencuri keuntungan daripada ini semuanya. Itu namanya ihsan. Namanya apa? Ihsan. Nah, wawassainal insana biwalidayhi ihsana. Allah menggabung kalimat ihsan dengan orang tua. Kok nggak pakai bakti sih, Ustaz? Ya, aku wasiatkan kepadamu akan orang tuamu ihsan. Apa itu ihsan? Tadi masih ingat? Beribadah kepada Allah. Kalau orang tua, berbuat baik sama orang tua. Meskipun kita nggak lagi hidup bareng sama mereka, mereka pasti ngelihat kita. Maksudnya apa, Ustaz? Yang hari ini orang tua kita di alam kubur, itu merasakan ibadahnya kita. Ini dalilnya, surat Luqman. Jadi kalau kemudian kita sujud, mereka merasakan. Kalau kita sholat, mereka merasakan dampak efeknya. Makanya orang-orang yang sudah meninggal, nggak ada lagi yang diharapkan kecuali terhadap anak turunannya. Dia cuma itu doang, nggak ada lagi. Tetangganya nggak akan ingat sama kita. Siapa lagi? Kecuali jadi 3 hal yang tetap akan terjaga buat orang yang meninggal: sedekah jariyahnya, anak soleh yang mendoakan dia, ilmu bermanfaat. Nah, inilah yang menjadi bahan yang penting sekali buat kita. Jadi prinsip banget, kita note banget, kita tancepin di dalam hati kita. Oke. Ibadah seolah-olah kita bisa ngelihat Allah. Kalaupun kita nggak bisa ngelihat Allah, pasti nggak bisa. Allah pasti ngelihat kita. Jadi nggak usah berpikir gini, teman-teman. Gue mau sedekah ke masjid, kok nggak diumumin ya? Ini jangan-jangan orang nggak.
Sodakoh kita ketika sudah lepas dari tangan kita diterima, itu pahalanya sudah ngalir. Meskipun orang yang jadi amilnya berkhianat, nggak pengaruh. Pahalanya terus, udah nggak usah itu. Sebab Allah Maha tahu terhadap amal soleh kita. Dan Allah nggak akan pernah ngezalimi. Seorang kemudian istri yang udah berbuat baik sama suaminya, tapi suaminya masih aja ngomel. Nggak usah khawatir bunda, Allah Maha tahu. Ntar juga Allah lembutkan hatinya. Kita yang berbuat baik sama mertua, ini mertua gue gimana sih ya? Udah berbuat baik banget, kan ada tuh ya yang kayak gitu ya. Kita udah baik banget, tapi kok dia nggak ini banget. Nah, nggak perlu baik sama kita, udah cukup. Yang penting Allah baik sama saya. Udah itu aja. Sebab kenapa? Allah melihat semua yang kita lakukan, yang kita kerjakan. Ini catatan pentingnya. Nah, Islam sepaket yang kita jaga, cuman cara pelaksanaannya bertahap fleksibel. Yang kedua iman, yang kita tahu rukun iman, catatannya kita percaya sama takdirnya Allah yang kita senangi dan tidak kita senangi, sama-sama harus beriman. Yang ketiga adalah bagaimana kemudian kita ibadah kepada Allah, meskipun kita nggak bisa ngelihat Allah, Allah pasti ngelihat kita. Sedekahnya kita, terang-terang atau sembunyi, Allah tahu. Sholatnya kita di waktu malam, Allah tahu. Sholat duhanya kita, Allah tahu. Apa yang kita lakuin buat orang lain, Allah tahu. Dan kita nggak perlu ngumumin kepada orang lain mengenai amal soleh kita. Tapi kalau orang lain yang ngumumin, silahkan. Nah itu yang kira-kira. Ini yang menjadi pengantar pembahasan hadithul arba'in, mengenal 40 hadis daripada sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutkan sama diskusi kita. Kira-kira pengantar itu. Mungkin silakan yang ada airnya diminum dulu, ini udah mulai terasa rasanya. Masya Allah. Ada Mbak Nisa diem aja gitu, ris gitu. Sekarang boleh mulai pertanyaan apa gimana Ustadz? Boleh, yuk kita diskusi yuk. Rena mungkin urutan pertama Rena. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Allah ketemu lagi kita. Nanya lagi. Oke, siap. Gimana? Bilang tentang takdir yang baik dan takdir yang kita kurang, ya yang kita kurang sukai lah gitu. Ya. Misalnya. Nah, itu bisa dirubah nggak sih Ustadz? Dari apanya takdir nih? yang bisa dirubah nggak Ustadz? Oke. Apakah takdir bisa diubah atau tidak? Begitu pertanyaannya kan? Iya, terutama takdir yang Oke. Terutama takdir yang tidak kita senangi. Emang gitu sifatnya manusia. Pokoknya yang enak-enak aja. dari Ustadz yang misalnya kan ada takdir yang baik. Ya. Ya. Boleh usaha Ustadz maksudnya. Betul. Siap. Oke. Saya langsung jawab. Bismillah. Apakah takdir kemudian bisa diubah? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, yuthbitullah wa yamhullahu ma yasha. Allah bisa menetapkan sesuatu yang Allah kehendaki, takdir, dan Allah juga bisa menghapus segala sesuatu yang beliau kehendaki. Allah yang punya. Nih, saya ngasih contoh. Kita punya rumah, ya kan? Rumah punya kita yang beli, sertifikat atas nama kita. Kita mau bilang gini, sama kita punya nih, pokoknya ini rumah pakai keramik warnanya putih. Kita udah bilang putih. Beberapa hari kita bilang, ganti hijau. Bisa nggak? Bisa. Orang rumah kita. Kita ini hambanya Allah. Mau dibuat bagaimana aja bisa. Nah, yang bisa mengubah itu apa Ustaz? Kata Allah Azza wa Jalla, la yataghayyaru at-taqdiru illa bid-du'a aw kama qala. Tidak ada yang bisa mengubah takdir kecuali adalah berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi permohonan doa kita kepada Allah itu bisa memberikan kepada kita takdir yang Allah berikan kepada kita menjadi takdir yang kita senangi. Meskipun itu kelihatannya nggak enak. Tapi menjadi sesuatu yang jadi enak buat kita. Kata orang nggak enak, tapi enak buat kita. Contoh. Ada orang yang kemudian dikasih ujian sakit, nggak enak. Tapi beda mau kita. Pas dikasih sakit, kita malah happy gitu. Ya Allah, Alhamdulillah. Dikasih kemudian ini jadi kepala nyut-nyut, jadi kemudian masuk angin. Alhamdulillah. Kenapa?
gara-gara masuk angin, gara-gara nyut-nyut, bisa diet, makan jadi mulai berkurang. Bisa kemudian, karena kan kalau sakit, Allah angkat beberapa hal dalam keadaan sakit. Masih ingat nggak ilmunya? Hadis Nabi SAW. Orang kalau sakit diangkat 4. Pertama, nikmat makannya. Kedua, kebugaran fisiknya. Makanya orang kalau lagi sakit, makan apa aja nggak doyan tuh. Saya kalau lagi sakit tuh, ketoprak nggak doyan, itu nggak doyan. Tapi ayam goreng doyan, ayam bakar doyan. Saya mulai berkurang saya. Berkurang dari yang nggak enak jadi yang enak. Kalau bugar, sakit tuh udah mulai bergerak, udah mager. Udah lemes, bawaan pusing. Yang ketiga lagi, Allah angkat dosa kita. Ya, yang keempat, orang sakit diangkat keceriaan wajahnya. Nurnya tuh udah, makanya orang sakit mukanya pucat. Emang udah begitu hadis Nabi. Maka yang tiga, ketika sembuh, akan Allah balikin. Keceriaan wajahnya udah balik, nafsu makannya udah kembali, lalu kemudian kebugarannya udah tampil lagi, tapi dosanya nggak dibalikin. Makanya tidak bisa mengubah takdir kecuali dengan doa. Kita kan nggak tahu nih anak kita kayak apa. Kita mohon sama Allah. Kita nggak tahu nanti akan dijodohkan dengan siapa suami kita. Kalau yang belum menikah, maka kita mohon sama Allah, ya Rabb, pertemukan dengan suami yang saleh. Nggak tahu siapa istri kita, mohon ya Rabb, berikan istri yang salihah, dan seterusnya. Maka Allah bisa menetapkan apapun yang Allah kehendaki, dan Allah bisa mencabut segala sesuatu yang Allah kehendaki. Allah berfirman lagi dalam ayat yang lainnya, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Allah bisa memberikan nikmat kepada saya yang Allah berikan, yang Allah inginkan, dan Allah bisa cabut dari semua yang kemudian Allah berikan terhadap orang-orang yang kemudian melanggar ketentuan-ketentuannya. Hati-hati ya, ini kita teliti baik-baik banget. Allah bisa mengangkat nikmat yang paling merasakan kita nih adalah nikmatnya as-sakinah, ketenangan. Jadi kita mohonkan supaya kita diberikan ketenangan. Ini udah nikmat besar. Ya udah nggak usah neko-neko, biarin banyak duit, yang penting tenang hati, it's okay, nggak apa-apa. Biarin kita punya anak pinter-pinter tapi hati tenang, it's okay. Daripada duit nggak punya, hati nggak tenang, lebih parah lagi. Itu gambarannya. Jadi Bun, banyak doa, minta doa dalam sujud, minta doa dalam sujud, minta doa dalam sujud, on. Makasih Ustadz. Sama-sama. Oke, maaf tadi saya terlempar keluar Ustadz. Sekarang, siapa yang melempar Bunda? Yang melempar siapa itu? Wi-Fi melempar saya keluar. Oh, Ustadz, okay. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya, tapi saya boleh nyempil ya pertanyaan saya ya. Silakan. Tadi kan Ustadz bertanya, sempat membicarakan soal kalau kita zakat tapi tidak sholat, zakatnya tidak diterima, dan sebaiknya kalau kita sholat tapi tidak zakat, sholatnya tidak diterima, gitu ya Ustadz ya? Itu benar-benar udah pasti seperti itu, dan yang kita lakukan yang bisa menolong kita tidak sama dengan doa, kita nggak tahu doa siapa yang dijawab Allah. Jadi kalau kita punya suaranya ini ada yang belum di mute. Mbak Hilda, suaranya Seperti itu. Kemudian kalau misalnya ada orang tua, ada yang belum di-unmute sepertinya. Ya, tolong itu hostnya ya, Kajian Tunggal Dewi. Nah, kemudian kalau misalnya orang tua nih ya, orang tua kan kadang-kadang berbeda pandangan dengan kita gitu ya Ustadz ya. Setelah kita tahu seperti apa pembayaran zakat yang betul, kemudian kita sampaikan kepada orang tua bahwa selama ini kita tuh salah. Karena selama ini saya berprinsip bahwa yang dizakatin itu adalah pertambahan harta. Saya pikir harta yang dulu itu tidak perlu dizakatin, yang sudah dizakatin. Tapi ternyata kan dizakatin lagi setiap tahunnya. Nah, ketika kita sampaikan kepada orang tua, tapi orang tua merasa bahwa bukan seperti itu gitu. Namanya orang tua kan, ini juga beda kan, ketika mereka mendapatkan ilmu juga beda generasi dengan kita gitu. Dan mereka tidak bisa menerima pendapat seperti itu. Apakah sholat mereka juga akan tidak terima? Saya kan khawatir Ustadz, kalau misalnya sholatnya, puasanya, dan ibadah lainnya tidak terima karena pembayaran zakat yang kurang gitu Ustadz. Itu gimana? Ya. Baik. Nomor satu, kalau kemudian berkaitan dengan orang tua, kita nggak punya kesempatan untuk berdebat. Nah, tugasnya kita hanya menyampaikan, lalu kemudian memberikan arahan. Contoh.
Kita taunya zakat itu kalau uang kita bertambah. Saya ngasih contoh gini. 2019 kita punya uang 1 miliar. Maka kita keluarkan zakat mal 2,5%-nya menjadi sekitar 25 juta rupiah. Lalu kemudian di tahun 2020 uang semiliar tetap semiliar. Nggak bertambah. Nah, sementara yang dipahami kalau punya semiliar 100 juta kan zakat itu baru dikeluarkan apabila dalam 1 tahun nyampe ke nisabnya kurang lebih 85 gram emas. Kurang lebih sekarang 71.500.000 rupiah. Kalau dihitung yang sekarang nih. Maka, ini kalau belum berubah ya, saya juga baru tanya tadi bagian Antam, jadi saya baru telepon ke Papua. Nah, ini yang kemudian dimaksud. Ternyata uang kita nggak nambah. Tetap 1 miliar. Tetapi uang tersebut sudah masuk ke nisab. Jadi kita berpikir gini, ya Allah, ternyata di dalam 1 tahun uang kita yang 1 miliar tetap bertahan di tengah-tengah kebutuhan kita yang sebegitu banyaknya. Berarti Allah memberikan rezeki yang lebih dari 1 miliar ini. Jelas lebih. Tangkap ya. Karena berarti, oh ada penghasilan suami, ternyata dagangan kita berhasil, ternyata bisnis kita yang lainnya bisa mengcover anak sakit, alhamdulillah bisa ditutup. Suami perlu sesuatu, alhamdulillah. Dan Allah berikan kemudahan itu. Coba kalau seandainya kemudian tiba-tiba Allah berikan ujian yang besar, maka kamu harus keluar biaya yang sangat besar, ratusan juta, maka berkurang uangnya. Nah, itu yang dimaksud. Nah, tapi ternyata ayah kita, atau bapak, atau kemudian ibu, atau mertua kita, punya informasi yang berbeda. Nah, kita sampaikan dulu. Ayah, bunda, bahwa zakat itu ukurannya bukan bertambahnya, tetapi yang sudah dalam 1 tahun itu apakah sudah memenuhi syarat nisabnya, yaitu kurang lebih 85 gram. Nah, nanti kan ayah wah, berarti uang ayah lama-lama habis dong. Kalau 1 miliar. Oh enggak ya. Justru karena kemudian Allah berikan kepada kita rezeki yang sebegitu banyaknya, kita punya uang 100 juta loh. Lalu Allah kemudian meminta kepada kita 2,5 juta karena semua harta yang kita miliki bukan 100% punya kita. Allah memberikan kepada kita, lihat dalam surat Al-Quran. Faddalna ba'dahum ala ba'din, aku lebihkan hartamu daripada orang lain, supaya kamu memikirkan orang lain yang nggak berlebih ini. Nangkep nggak maksudnya? Saya ulang ya. Allah lebihkan harta kita dibandingkan orang lain, berarti ada orang miskin, supaya kita yang berlebih mikirin orang miskin tersebut. Sehingga ekonomi bisa terbantu. Sehingga nggak mutlak kata kita. Nah, ini kita sampaikan Mbak Nisa. Tapi ternyata orang tua kita masih nggak mau juga pakai jalan yang kedua, yaitu merekomendasikan. Ayah, bunda, coba diskusikan kepada ustadz-ustadz yang ayah, yang papa biasa deket. Coba tanya deh, papa dekatnya sama ustadz siapa? Ustadz Wah siapa nih? Ustadz Ahmad Homsani? Oh bukan. Ustadz Adi Hidayat misalnya. Sama doang, sama depannya doang. Maka kemudian tanyain, coba tanya sama Ustadz Adi Hidayat. Kalau enggak Ustadz Abdul Somad. Kalau enggak Ustadz Ahmad. Ustadz Homsani deh, kalau enggak. Nah, tanya sama mereka, baru kemudian nanti diskusi kembali. Nah, kalau sudah kemudian nggak mau juga, sudah Bun, selesai. Dah, yang penting udah kita mendoakan beliau, sehingga kemudian ada kesempatan lagi bicara, baru bicara. Dan mohon petunjuk pada Allah. Ada orang yang begini, kemarin saya mendapati yang seperti ini. Dia memahami zakat hanya pertambahan. Lalu kemudian satu waktu dia lagi naik mobil. Ketika naik mobil, ngebuka itu radio mobilnya, biasanya kaset, ternyata dia keluarin tuh CD-nya, keluar ada radio. Ternyata lagi membahas masalah zakat. Dijelaskan percis banget dari informasi mengenai ini. Tiba-tiba langsung berpikir, Masya Allah, iya ya, Allah udah kasih kita kehidupan. Jadi syaratnya cuma 2 kepada orang tua. Pertama mengingatkan, kalau dia nggak mau diingatkan sama kita, karena mungkin bisa jadi kita ilmunya nggak tahu. Yang kedua, rekomendasikan, arahkan, coba tanya ke ustadz yang ayahnya dan bapak ibu kita biasa diskusi dengan beliau. Coba ya diskusi sama ustadz pula. Kali beliau kan lebih paham tentang ekonomi Islam, lebih ngerti, dia udah punya pesantrennya, hafal Qur'annya, coba tanya deh. Kali dia lebih ngerti bagaimana ketentuan-ketentuannya. Nah, selesai itu dah, selesai sampai situ. Nggak ada perdebatan, sisanya kita mohon kepada Allah agar diberikan petunjuk sama Allah.
Jadi intinya Ustadz, ibadah-ibadah sebagian kita lakukan, tapi yang lain tidak kita lakukan tidak akan mendapatkan pahala atau tidak akan diterima ibadah yang kita lakukan gitu ya Ustadz ya? Iya, kalau sholat sama zakat itu sepaket. Memang sudah paketannya begitu. Oh, sholat. Sholat sama Tapi zakat. beda misalnya dengan puasa. Nah, nanti semuanya akan sepaket. Syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji itu semuanya nanti akan menjadi paketan. Cuma tahapannya yang kita ajarkan. Sholat, zakat, puasa, nanti sampai ke haji. Ini semuanya akan sampai. Semuanya akan harus dikerjakan. Nah, itu yang dimaksud. Ya udah, baik Ustadz. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Cicit. Cicit? Langsung. Citra panggilannya Cicit. Assalamualaikum. Masya Ustadz, ini yang suami saya. Oke. Siap. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Ustadz, saya mau nanya. Silahkan. Itu kan kalau misalnya sholat kan tadi Pak Ustadz bilang baiknya kan di awal waktu gitu ya. Nah, saya pernah dengar dan pernah baca juga sih kalau untuk sholat Isya, katanya Nabi itu pernah kalau sholatnya tuh di akhir malam gitu loh, Pak Ustadz. Itu gimana sih yang apa benar itu gitu Pak Ustadz? Ininya gimana? Masya Allah. Lalu yang itu pertanyaan pertama. Oke, berarti masih ada 20 lagi ya, Bun? Yang kedua, kalau misalnya kita tuh lagi sakit banget gitu ya Pak Ustadz, sakit. Mau berdiri aja tuh nggak bisa gitu terus. Atau misalnya kita tuh sholatnya tuh ketinggalan gitu. Misalnya subuh, nggak kebangun gitu. Atau ya itu misalnya tadi sakit banget sampai bangun aja tuh nggak bisa. Nah itu gimana menggantinya ya Pak Ustadz ya gitu? Mengganti sholatnya? Ganti itu kita gimana? Maksudnya apa gimana gitu? kan maksudnya mengganti sholatnya atau mengganti sholat di awal waktunya? Itu kan yang tadi di awal waktu kan pertanyaan pertama tuh. Nah kalau pertanyaan keduanya ada uzurnya tuh ada uzur ya. Itu mungkin istilahnya uzur syar'i gitu kali ya kalau sakit gitu. Nah kalau itu gimana kita ininya gitu? Karena kan wajib. Paham. Saya nangkap. Oke. Udah itu aja. Ada lagi Bun? Udah. Berarti 2 ya? Iya 2 aja. Oke, kaget. Kan Saya kira kan 20. Jazakallah khair. Iya, kabil khair. Bismillah. Adakah kemudian Rasulullah SAW sholat Isya di akhir malam? Ada. Hadis riwayatnya Bukhari. Kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yuakhiru fi sholatil Isya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah, ya bunyinya, pernah mengakhirkan sholatul Isya. Sebab apa? Nabi mengakhirkan sholat Isya karena ingin menjaga mengenai qiyamul lailnya. Jadi qiyamul lailnya ingin digabung. Tetapi ketika datang waktu Isya ada sesuatu yang tidak bisa Nabi tinggalkan. Sehingga kemudian Nabi menjadikan misalnya musafir dalam perjalanannya, lalu kemudian mengakhirkan daripada sholat Isya-nya. Nah, maka bagi kita, misalnya ada di antara kita pengen mengakhirkan Isya, misal contoh gini benar. Habis maghrib, kemudian kita udah selesai sholat maghrib, lalu kemudian kita ngerasa nggak enak badan. Lalu kemudian kita istirahat dulu sejenak, nanti Isyanya diakhirkan bareng sama tahajudnya. Apakah boleh atau enggak? Boleh jika memenuhi syarat. Pertama, sudah biasa istiqomah tahajud. Kalau enggak istiqomah, jangan coba-coba ngakhirin Isya. Maka nanti yang tadinya niat pengen mengakhirkan Isya, jadinya kebablasan Isyanya, kebablasan tahajudnya, bangun jam 8. Isya enggak, tahajud enggak, subuh bablas. Ini parah. Jadi syarat mengakhirkan sholat Isya itu pertama karena kita sudah istiqomah sama tahajud. Ini saya ngelihat daftar nanya kayak orang daftar mau beli minuman, banyak banget. Yang kedua, syarat yang kedua, memang ada udzur yang membuat kita nggak bisa sholat Isya di awal waktu. Apa? Sakit misalnya, lagi dalam keadaan sakit. Maka kemudian kita butuh istirahat. Karena jeda maghrib dan Isya terlalu dekat.
maka kita butuh istirahat, nggak apa-apa. Ustadz udah ngopi kan, udah habis dibuat buka puasa, maka diakhirkan. Ini yang dimaksud ya. Nah, maka boleh sholat isya diakhirkan dengan 2 syarat. Saya ulang lagi, 2 syarat. Makanya jangan kemudian, bro, kok lu nggak sholat isya? Biasa gua diakhirkan. Widih, biasa tahajud. Nah itu, ini kayak gitu Pak Ustadz, sering kayak Nggak gitu. boleh. Kayak, nanti aja deh kan Nabi kan biasa itu lebih bagus kalau akhir malam gitu. Oke, itu boleh kalau memang udah biasa tahajud. Tapi kalau ternyata kebablasan, baru belajar tahajud baru seminggu, udah coba-coba ngakhirin sholat isya. Jangan. Udah coba setahun, nggak putus, baru. Nah, amal soleh itu istiqomah kalau kita udah biasakan. Gimana? 7 hari nggak putus. 40 hari nggak putus. 3 bulan nggak putus. 7 bulan nggak putus. Setahun nggak putus. Itu baru istiqomah namanya. Jadi kalau kita udah tahajud nggak putus-putus kecuali haid, baru akhirkan sholat isya. Kalau enggak, jangan. Kok kamu nggak sholat isya? Ya ini nanggung film Korea belum selesai, drakor. Ya, nggak bisa Bunda. Nih tanggung nih ada siapa artis Korea? Kim Jin Ung nih. Itulah namanya lah. Dia. Nah itu yang nggak bisa. Bener nggak sih itu ada artis Korea Kim Jin Ung? Nah itu yang kemudian dimaksud. Aku juga nggak tahu ya. Artis Korea kayak bagaimana modelnya. Nah yang kedua, kalau kita tidur Ustaz, karena lagi nggak enak badan, bangun-bangun jam 9. Malam nih kita tidur jam 12. Bangun-bangun jam 9. Si nomor 1 nih orang kebluk banget ya, nggak apa-apa. Contoh namanya juga. Bangun jam 9. Lah terus berarti belum sholat subuh Ustaz. Nabi SAW menyebutkan, maka sholatlah ketika engkau bangun. Jadi khusus untuk sholat, nggak bisa dihindari kecuali dalam keadaan haid. Yang kedua dalam keadaan tidak sadar, pingsan. Nah itu udah nggak bisa sholat. Tapi kalau seandainya kemudian kesiangan karena sakit, maka sholatlah ketika bangun Bun. Misalnya bangun jam 7, ya udah sholatnya jam 7. Makanya kalau ada orang sakit, kita bantu saling mengingatkan. Jadi kalau dalam keadaan sakit, kita nanyanya pelan-pelan. Iya. Udah adzan subuh, gimana? Udah enakan belum badannya? Kalau enakan, sholat ya. Di tayamumnya di sini, terus sholat deh. Tapi kalau matanya masih teler-teler gitu kan, udah nggak usah dipaksa. Ini mah kadang, sholat ya. Ayo, coba gimana kalau nanti Allah angkat ruhnya, terus malaikat Israel datang. Itu kan orang takut dong. Jangan, pelan-pelan cara dakwahnya. Ekstrim. Kalaupun makanya ada lucu ya. Makanya jangan, ada orang kan suka namain anak dengan malaikat. Mikail, ada yang namanya itu kemudian disesuaikan gitu. Syekh Jibril ada. Ya boleh silakan. Yang nggak boleh kalau kemudian namanya Israel. Takutnya giliran kakeknya lagi sakit, terus dia bilang cucu mana cucu. Terus dia lagi datang cucu, ditanya siapa yang datang itu nak? Itu cucunya kakek. Oh iya siapa? Israel. Oh itu kaget ya. Oh iya. Cepet banget datangnya. Nah ini yang jadi masalah. Jadi tetap dikerjakan sholat subuh meskipun kita dalam keadaan kesian. Kalau sholat maghrib juga sama ya Pak Ustadz? Misalnya Semua. maghribnya ketiduran Semua, gitu. 5 Bangunnya waktu. pas jam 12 malam gitu baru bangun. Tiba-tiba udah habis maghrib, habis isya. Nah itu langsung bangun tuh langsung sholat aja gitu ya Pak Ustadz? Iya. Meskipun sholat maghrib ataupun isya, yang kemudian kita tertidur, atau bahkan kita dalam keadaan perjalanan, misalnya kita di jalan tol, macet, nggak bisa berhenti, jalan tol nggak mungkin macet. Ini terjadi kalau kita macet dari Sudirman, misalnya, terus kemudian pengen ke tempat saya itu macet, nggak bisa kemana-mana. Kalau udah macet, nggak ketemu di mana masjid musola, nggak bisa mampir, ternyata waktu sholat udah kelewat, isya, maka kita sholat isya di rumah, maghrib dan isya, sholat di satu waktu. Siap, Pak Ustadz. Terima kasih. Ya cukup. Assalamualaikum, makasih. Ustaz saya mau tambahin pertanyaan yang soal sholat isya. Kita kalau udah istiqomah tahajud, kita boleh mengakhirkan sholat isya, tapi tidur dulu boleh ya Ustaz ya? Boleh. Karena saya pernah dengar bahwa kita salah satu syarat tidur nggak boleh harus sholat isya dulu gitu. Betul.
Jadi kalau seandainya kemudian kita mau sholat tahajud, sholat qiyamul lail, nggak boleh tahajud qiyamul lail sebelum sholat isya. Contohnya, kita nggak boleh taraweh kalau belum sholat isya. Jadi tetap harus sholat isya dulu. Kecuali mau jadiin tarawehnya di Tidur malam. maksudnya Ustaz. Maksudnya tidur kan tadi boleh mengakhirkan sholat isya untuk Boleh. supaya kita mendekati ke tahajud. Tapi kan sebelum tahajud kita seharusnya tidur terlebih dahulu ya Ustaz ya. Nah, tapi kan saya pernah dengar bahwa kita dilarang tidur jika kita belum sholat isya. Itu gimana Ustaz? Kita belum sholat isya, tapi kita mau tahajud, tapi kita mau mengakhirkan isya gitu, jadi bingung. Iya, hadis yang nggak boleh tidur sebelum kita sholat isya, itu maksudnya kalau kita tidur yang lalai. Tidur yang bukan karena memang pengen tahajud. Tapi kalau kita tidur untuk ada kesiapan buat tahajud, itu diperbolehkan. Bahkan tidurnya dapat pahala amalan dunia, tapi bisa jadi amalan akhirat. Tidur, tapi niatnya untuk supaya ada kekuatan buat tahajud. Itu hukumnya boleh dan dapat pahala. Yang nggak boleh tidur yang dimaksud adalah tidur karena lalai, karena malas. Jadi udah waktu isya, gue kekenyangan habis buka puasa nih, gue udah mau tidur aja nih. Habis puasa Senin Kemis, habis puasa Syawal, habis Senin, semuanya dimakan, gorengan masan, segala macam. Kenyang, tidur, nggak sholat isya. Itu yang nggak boleh. Tapi kalau tidurnya kan akan mengakhirkan, ya. Tetapi yang penting 2 syarat terpenuhi ya. Udah istiqomah tahajud, dan tidak ada uzur yang kemudian membuat kita masuk kategori lalai dan malas. Nggak boleh mengakhirkan, tapi kemudian kita malah nonton sinetron, nontonnya. Ya nggak boleh. Mendingan sholat isya dulu. Di situ kemudian baru, atau suami yang memang masih belum terbiasa sholat ke masjid, maka kita nggak boleh sholat sendirian. Kamu sholat aja duluan, aku belakangan. Nggak boleh. Nggak boleh, Bun. Jadi kita tetap harus nemenin suami. Karena kita harus menguatkan suami. Nah, itu maksudnya. Tapi apabila tidak ada unsur ini, suami udah ke masjid, kita mau diakhirkan, dan udah istiqomah, udah dalam setahunnya kita udah memang udah istiqomah, maka hukumnya boleh. Baik, makasih Ustadz. Pertanyaan selanjutnya silakan Pipi, dibuka mic-nya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ustadz, mau nanya sekitar anak lagi. Karena anak-anak udah pada gede kan udah harus sholat Jumat di masjid ya Ustadz. Kemarin itu kan udah ada pengumuman pemerintah kalau misalkan daerah zona kita sudah nggak merah lagi, kita disuruh sholat Jumat di masjid. Zona kita udah merah lagi, Bun. Sekarang udah merah lagi ya? Enggak. Oh, kalau misalnya menurut pemerintah, kalau misalkan udah di pengumuman, kalau zonanya udah tidak merah, bisa sholat Jumat di masjid. Ya. Nah, tapi saya masih belum srek buat anak-anak sholat di masjid. Yang mau saya tanyain, apakah itu berdosa? Aturannya kan kita mendengarkan pemerintah kita kan sebenarnya. Tapi karena saya masih belum yakin aja, jadi saya nggak ngebiarin anak-anak saya untuk sholat kemarin di masjid. Saya hanya biarin aja mereka sholat di rumah tetap gitu. Itu gimana ya Pak Ustadz? Oke, baik. Ada 2 hal yang kemudian harus diperhatikan dulu. Pertama adalah kondisi masjidnya dulu, Bun. Lihat dulu. Apakah masjidnya sudah memenuhi standar protokoler kesehatan yang sudah ditentukan oleh Dewan Masjid Indonesia yang kemarin sudah diumumkan, atau Majelis Ulama Indonesia, atau Kementerian Agama, atau ulama atau umarot. Apakah sudah ada kemudian cuci tangannya, atau kemudian apakah sholatnya udah diberikan jarak, karena di sini sudah diberikan, dan seterusnya. Kalau seandainya kemudian hal tersebut sudah terpenuhi, kita udah bisa sholat Jumat. Dan kemudian kita bisa pakai di situ. Tapi kalau kemudian kita merasa kayaknya ini masjid belum, dan anak kita belum bisa sholat jauh dari tempat tersebut, maka sholatnya di rumah saja. Kalau memang tidak memungkinkan di masjid tersebut. Tapi kalau sudah memungkinkan dan bisa melaksanakan sholat, maka kita harus mengedepankan kewajiban Allah terhadap diri kita di atas ketakutan dan kekhawatiran kita. Nah, berarti ntar kalau misalkan ukurannya adalah masjidnya mau bekerja sama nggak untuk memenuhi standar tersebut. Jadi kalau enggak, ya nggak apa-apa. Berarti sholat di rumah aja. Tapi kalau misalkan kita di komplek kan, kalian di komplek biasanya ada satu rumah kan, ada satu masjid. Kan yang sholat orang kompleks itu aja. Lalu kemudian nggak ada orang luar, sudah nggak apa-apa, ikut sholat. Insya Allah terjaga selama memenuhi protokoler kesehatan tersebut. Ayo sholat Jumat. Tetapi kalau
sayanya yang belum yakin gimana Ustadz? Maksudnya kan masih dari sekarang kan udah dibilangin zona merah atau zona hijau, tetap aja sayanya yang belum yakin gitu. Apakah dosanya saya yang tanggung atau bagaimana? Keraguan-raguannya harus kemudian dikuatkan dengan realitanya, Bun. Misalnya, oh memang virusnya masih di atas 200, 300 untuk di Jakarta misalnya. Lalu kemudian saya masih tetap ragu-ragu. Oke, nggak masalah. Kalau memang kemudian hal tersebut memang masih demikian. Karena memang nggak bisa dipungkiri, beberapa orang belum kemudian berangkat ke masjid. Karena buktinya, masjid tidak membludak sampai keluar-keluar untuk semuanya ya. Beberapa kalau masjid jame, masjid raya, sudah kemudian bisa. Jadi kalau memang Bunda melihat ada keraguan di komplek tersebut. Misalkan, oh Ustadz, saya di sini menyaksikan udah ada 3-4 orang yang kena COVID. Dan saya melihat sepertinya keluarganya pun tidak melaksanakan protokol tersebut. Saya ingin berhati-hati saja. Oke, baik. Tinggal kehati-hatian ini dibatasi, Bun. Kira-kira sampai kapan? Lalu kemudian protokolernya sudah digunakan. Kalau sudah terpenuhi, maka keraguannya harus dihilangkan. Oke. Makasih, Ustadz. Sama-sama, Bun. Baik, Ustadz. Penanya selanjutnya langsung ya, Ustadz. Ada Sally, silakan Sel. Assalamualaikum Ustadz. Sally ada nama panjangnya ya? Apa tuh Ustadz? Celia Mat Malam. Oke, lumayan. Lumayan agak receh sih, agak receh. Nggak apa-apa Ustadz, lucu. Ustadz, mau nanya soal ngajarin sholat untuk anak. Ngajarin Kan sholat. ini tantangan tersendiri ya Ustadz ya. Seperti Ustadz bilang tadi, ada aja alasannya yang mau ini dulu, mau itu dulu, mau nggak mood lah segala macam. Nah, kita tuh boleh nggak Ustadz supaya hubungan anak dan ibu tetap baik ya Ustadz ya? Maksudnya boleh nggak kita mengiming-imingi dengan hadiah-hadiah yang sifatnya duniawi Ustadz? Misalnya kalau nanti adik sholat, nanti dibeliin ini, atau nanti dikasih ini, atau pokoknya yang sifatnya duniawi, yang sifatnya menyenangkan gitu Ustadz. Itu boleh nggak Ustadz? Apa nggak boleh? Jadi harus tetap berusaha, harus bersabar gitu Ustadz. Oke, siap. Apakah boleh memberikan hadiah buat Ustadz, anak? sekalian. Oke, sekalian. Kalian ini ada 2 pertanyaan yang serupa, jadi dijadiin satu aja Ustadz dari Melati Dahlan. Pertanyaannya tadi kan mengenai mengajari anak sholat, bagaimana caranya, apakah boleh dengan iming-iming? Pertanyaan dari Melati juga sama, cara mengajari anak agar bisa melaksanakan sholat. Oke, baik. Pertama, tahu ilmunya dulu, bagaimana cara mendidik anak. Rasulullah bagaimana mencontohkan. Kata Nabi, perintahkan anakmu untuk sholat di usia 7 tahun. Perintahkan. Ini sering salah nih. Lalu kemudian tegaskan di usia 10 tahun. Lah kita baru mulai perintahin sholat benar-benar di usia 7 tahun. Lalu kemudian menegaskan di usia 10 tahun. Tapi kita lupa hadis yang lain. Nabi SAW mencontohkan sholat ketika anak sudah mulai bisa berjalan. Itu udah dicontohin sama Nabi. Dalilnya, Nabi sholat, Hasan dan Husain masih main di punggung Nabi. Masih manjat. Berarti ketika anak udah bisa jalan 1 tahun, itu kalau kita mau sholat ayah bunda, itu kita udah harus dekat sama anak. Jadi biarin anak ngelihat kita. Pendidikan nomor 1 adalah anak mendengar dan melihat kebaikan yang kita lihat dari sholat. Oke, dari awal tuh. Dari anak ditaruh, kita sholat. Kita suka salah kaprah sih. Kalau giliran kita mau sholat, anak dipegang sama mbak. Lalu kemudian pergi keluar. Kita sholat, kita baca Quran. Salah bunda. Anak tetap dipegang sama mbak. Kita sholat nih. Tapi mbaknya tetap di situ. Nah, kita ngaji tetap di situ. Jadi bacaan Quran kita terdengar sama anak. Kita sholat, gerakan dilihat sama anak. Insya Allah, kalau udah dimulai, usia 7 tahun, pas diperintahkan, anak itu udah langsung. Nah, usia anak di 5 tahun, berarti kan 2 tahun sebelum datang perintah, anak sudah mulai dipanas-panasin sebagai pengantar. Nah, ikut ayah tuh ke masjid. Nah, dibeliin sejadah, dibeliin mukena yang warnanya cakep, warnanya pink, mereka senang. Tapi kalau anaknya perempuan ya, kalau anaknya Ahmad jangan kasih mukena. Kebalik,
kasih peci. Ini mah kebalik. Anak saya nggak saya kasih kerudung, Ustaz. Kenapa emang, Bun? Karena anak saya namanya Muhammad. Oh iya, benar, nggak boleh. Jangan kasih kerudung. Ini jadi masalah. Nah, ini kemudian dimaksud. 1 tahun kita udah nyontohin. 5 tahun udah ada pengantar, basa-basi dulu. 7 tahun baru kita perintahin. Nak, sholat. Nak, sholat. Udah maghrib, matiin TV-nya. Udah asar, matiin TV-nya. Handphonenya taruh, gadgetnya taruh. Tapi masih perlahan. Masih kucing-kucingan tuh, it's okay, nggak apa-apa. Tapi 10 tahun berarti anak udah kelas 3 SD atau kelas 4, itu sudah tegas. Oh, udah, kalau kamu nggak sholat, gadget diambil. Kalau kamu nggak sholat, yang dia senangi, kita kemudian stop. Bolehkah mendidik anak dengan cara memberikan hadiah? Bukan cuma sekedar boleh, bahkan dianjurkan dan dicontohkan sama Nabi. Iya kan? Dalilnya. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Wahai Nabi Muhammad SAW, sampaikanlah kepada umatmu basyiran, kabar baik. Apa kabar baik? Hadiahnya ada. Kalau beriman, beramal soleh, ada hadiah yang Allah kasih, surga. Ini hadiah yang kemudian masih belum nyata. Adakah yang nyata? Ada. Nabi SAW punya anak perempuan, namanya Fatimah. Fatimah berulang-ulang diberikan oleh Nabi hadiah dalam berbentuk daripada dia punya pakaian yang diberikan kepada Fatimah, asbab perintahnya yang memenuhi keinginan abahnya, yaitu adalah Rasulullah. Contoh, ketika Fatimah masih kecil, lalu kemudian Rasulullah SAW memerintahkan kepada Fatimah, wahai Fatimah, ambilkan mushaf. Lalu kemudian, wahai Fatimah, ambilkan sejadah, alas. Lalu kemudian Nabi salat. Lalu kemudian, ayo ikuti. Sehingga kemudian Fatimah ikut kemudian apa yang kemudian dilakukan oleh Rasulullah. Setelah itu Nabi mengambil kurma. Lalu kemudian memberikan hadiah kepada Fatimah dengan menggigit kurmanya di Rasulullah. Lalu kemudian diberikan kepada Fatimah biar lembut. Diberikan kepada Fatimah. Ini hadiah. Hukumnya boleh. Boleh hukumnya. Gak usah khawatir gini, Bun. Berarti ntar Ustadz, kalau anak saya dikasih hadiah, berarti sholatnya karena hadiah. Namanya anak kecil, Bunda, belum ngerti tentang ikhlas dan tauhid. Kita nggak bisa anak usia 7 tahun, nah, ibadah harus ikhlas. Nggak boleh ria, nggak boleh ujub, nggak boleh sombong. Dia nggak ngerti, pusing ngebahas itu. Sudah, yang kita perlu adalah mereka cinta sama sholatnya, demen sama Qur'annya, memberikan hadiah kepada anak terhadap prestasinya dia sholat, boleh. Bahkan dirutinkan juga nggak apa-apa, Bun. Nah, sholat. Pokoknya kalau Ramadan ini kamu sholat subuhnya nggak bolong karena duhur, asar, maghrib, isya udah biasa. Kalau kamu subuhnya udah bagus nih, pokoknya kita bulan depan kita jalan-jalan. Bulan depan beliin mobil-mobilan. Bulan depan beli mobil beneran. Buat papa, bukan buat kamu. Ya, sama aja dong. Nah, ini yang dimaksud. Boleh hukumnya. Dan kalau ditanya bagaimana cara mendidik anak, usia 1 tahun sudah mulai. Kemudian usia 5 tahun udah dipanas-panasin. Usia 7 tahun udah diperintahin. Usia 10 tahun udah ditegesin. Tegas yang dimaksud adalah hal-hal yang menjadi kenyamanan buat anak diambil, dikurangin. Anak terlalu enak nih main sepeda, sepedanya. Terlalu enak main gadget, gadgetnya. Terlalu enak nonton TV, TV-nya. Terlalu enak ini, itu yang dimaksud. Baik, terima kasih Ustadz. Saya sedikit kaitannya dengan pertanyaan yang sebelumnya, tadi tentang sholat anak. Kalau misalnya anak lalai melaksanakan sholat atau berbuat dosa gitu ya, itu apakah berdosa nggak sih Ustadz yang nanggung orang tuanya karena mereka belum akil balik gitu, jika anak belum akil balik? Kalau anak belum akil balik, nggak ada tuntutan untuk sholat, nggak ada dosa buat orang tua. Makanya ketika anak usia 7 tahun, cuma perintah aja 5 tahun. Jadi kalau seandainya kemudian subuh, kita cuma bilang, nah, mau ikut sholat subuh nggak? Si ngantuk. So, oke, nggak apa-apa. Yang penting ntar maghrib sholat. Nah, udah duhur, ayo ikut. Ayo sholat. Asar, ayo sholat. It's okay. Paling berat kan subuh. Udah, nggak apa-apa. Tapi usia 10 tahun, karena usia 10 tahun udah masuk kepada mukallaf. Anak udah mau akil balik nih. Bahkan ada yang udah akil balik malah di usia kelas 3. Ada kemudian yang perempuan sudah haid, ada yang kemudian laki-laki sudah ihtilam, sudah bermimpi.
Maka kemudian kalau udah 10 tahun harus sudah mulai ketat. Nah, subuh, ayo bangun. Nah, apakah kemudian berdosa jika mereka di dalam perintahnya tidak melaksanakan sholat dan usianya masih kecil? Enggak dosa orang tuanya. Ini kebaikannya Allah. Jika dia belum mau sholat, orang tuanya enggak dosa. Tugas kita terus merintahkan. Tapi kalau dia sholat, langsung dapat pahala. Jadi meskipun anak kita TK, dia sholat, mesti sholatnya jungkir balik. Allah catat buat orang tuanya. Dalilnya apa Ustaz? Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rasulullah bersabda, "Kullu mauludin yuladu ala fitrah." Setiap anak sudah punya fitrah keislamannya. Jadi setiap kali kita tunjukkan dan dia mau mengerjakan, pahalanya ngalir buat orang tuanya. Fa abawahu, maka ayah ibunya mendapatkan kebaikan. Dan satu lagi ingat ya, amalan yang nggak perlu pakai ikhlas. Itu adalah semua amal soleh anak. Udah nggak pakai ikhlas, nggak pakai disebut pun, udah pasti langsung ngalir buat orang tuanya. Itu yang kemudian dimaksud. Sampai kapanpun ya Ustadz ya? Sampai kapanpun, bahkan sampai orang tuanya meninggal. Baik. Kita mau tanya Ustadz sampai jam berapa kira-kira, ini masih banyak pertanyaannya. Kita tambahin sampai 15 menit lagi ya. Sampai 21.15. Baik, terima kasih Ustadz. Langsung ke penanya selanjutnya, Ica, silahkan Ica. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam. Ustadz pertama-tama dapat salam hormat dari suami, bahagia banget dia dapat kata-kata Ustadz yang sama suami suaranya harus lembut. Alhamdulillah. Kita emang udah ada sepakatan tadi sebelum mulai. Nah, Ustadz mau nanya, kan kalau kalau nggak salah untuk anak perempuan, insya Allah anak perempuan yang dididik dengan baik akan bisa jadi perisai untuk orang tuanya nanti dari api neraka gitu. Nah, misalnya Ustadz, orang tuanya punya 2 anak perempuan gitu. Misalnya bicara tentang kewajiban berhijab. Yang satu sudah berhijab, yang satu belum. Nah, itu gimana Ustadz ke orang tuanya gitu? Maksudnya, balik lagi kan yang namanya hidayah atau taufik itu kan mungkin tiap anak perempuan ini mendapatkannya berbeda-beda gitu. Nah, tapi gimana nanti pertanggungjawaban orang tuanya di mata Allah Subhanahu wa taala. Itu aja sih Ustadz. Paham. Baik, Bunda. Ini asik banget. Hadis ini favorit sekali. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bilang sama kita. Bener nggak sih Ustadz? Ada hadis yang bilang kalau kemudian kita punya anak, lalu kemudian dia bakalan jadi perisai kita di hadapan Allah. Bener banget. Siapa yang dianugerahkan, kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dianugerahkan punya anak perempuan, ini hadis ini lebih dari 1, 2, 3, dan kemudian dia mendidiknya, maka kemudian anaknya menjadi perisai haramnya dia masuk neraka. Wow, Masya Allah. Kalau kita punya anak 2 perempuan, Allah haramkan kita nggak kesentuh sama panasnya api neraka jahanam kalau kita ngedidiknya. Cuman bukan sekedar punya, ada didiknya. Nah, kita suka lupa. Enak loh kalau punya anak perempuan nggak masuk neraka. Tapi mendidiknya yang suka kemudian kita lupa. Ustaz, kalau laki-laki nggak bermanfaat kan Ustaz Faidan? Enggak. Hadis Nabi SAW, siapa yang diberikan dianugerahi oleh Allah anak laki-laki, bunyi hadisnya beda, maka dia yang akan menuntun kita ke surganya Allah. Jadi punya anak perempuan laki-laki sama-sama menuju surga, sama-sama gak ketemu neraka. Dah, sama-sama enak. Cuma bukan punyanya. Karena ada anak nggak punya kandung, dia tetap bisa. Dengan cara dia punya anak asuh, punya anak didik. Itu tetap sama hubungannya. Nah, pertanyaannya Ustaz, ini anak 2. Yang satu mau sholat, satu enggak. Yang satu menutup aurat, satu enggak. Lalu orang tua bagaimana? Bunda, nanti kita akan ditanyanya satu-satu. Maka kemudian, coba Ahmad, ini anak pertama, Alhamdulillah. Sudah, lewat. Lah, ini kok anak kedua belum? Kok masih nggak mau sholat? Allah tanya sama kita. 1, pernah nggak kita berputus asa mendidik anak? Dengan mengucapkan kalimat, pokoknya kamu terserah ya. Udah, mama udah nggak mau ngasih tahu kamu suruh sholat lagi deh. Udah bosen. Nah. Kalau ini keluar, itu jadi hisab di hadapan Allah. Kata malaikat, masih ingat nggak lo? Dulu waktu anak pengen diperintahin sholat,
Ente bilang begini, udah terserah, bosan. Akhirnya ya udah, anak terserah. Nah. Padahal nggak ada terserah dalam mendidik anak. Dan nggak ada berhentinya. Mendidik anak nggak ada. Cuman caranya beda-beda. Kalau anak sudah nikah, cara mendidiknya beda. Jangan pernah bilang, saya udah selesai tugasnya sebagai ayah. Karena anak saya udah nikah. Nah, kata siapa, Bunda? Masih sama punya kewajiban. Cuma caranya beda. Kalau dulu kita masih bisa pegang, masih kita gendong. Sekarang cuma bisa menasehati. Nah, jangan lupa. Nah, jika kalau punya anak satu dia sholat, yang satu belum sholat, kita akan ditanya dulu pertama, putus asa apa enggak? Ternyata jawabannya enggak. Sampai saya wafat, saya tetap bertanya kepada anak saya, tolong jaga sholatnya. Tolong ya sholat. Ini Al-Quran ya. Lihat bagaimana Allah katakan dalam surat Al-Baqarah. Lalu kemudian ketika Yakub di akhir penghujung wafatnya, yang ditanyakan oleh Yakub pesannya, ma ta'buduna min ba'di. Kalau saya meninggal, nanti kamu sholatnya jangan sampai ditinggalin. Jangan lupa terus jaga akidahnya. Itu nasihatnya. Kalau kita kan enggak. Kalau mau meninggal pikirnya, duh nah, panggil anaknya, aduh cu, nah kalau bapak meninggal, ini mobil buat kamu, rumah ini buat kamu, yang tanah di belakang rumah yang sekarang ini, jangan kamu jual tolong ya. Emang kenapa Pak? Itu punya Pak RT. Ya jangan dijual. Nah ini yang kemudian dimaksud. Fawal hasil adalah, selama sampai kemudian kita maksimal, ngingetin anak, masih juga nggak mau sholat. Kita udah terjadi ketegangan-ketegangan, masih juga nggak mau. Lalu kemudian masih juga nggak mau menutup auratnya. Nanti kita sudah dianggap maksimal, manakala pertama kita nggak putus asa. Nggak pernah mengucapkan kalimat terserah. Nah, yang kedua, kita sudah memberikan fasilitasnya. Apa fasilitasnya Ustaz? Sudah ngasih pendidikan sama dia. Ya, suruh ngaji ke sono. Nggak mau, gurunya deh. Kita kemudian minta dengan rasa hormat hadir. Ditaruh di sekolahnya yang sudah di sini. Lalu kemudian ditaruh di tempat yang kemudian di dalamnya ada ngajarin sholat, ngajarin. Nah, jika udah memberikan fasilitasnya, sudah selesai tanggung jawab kita, dengan catatan kita nggak berputus asa. Dua syarat ini, maka kita terbebas dari hisabnya Allah. Itu ya, Bu. Baik, terima kasih Ustadz. Cukup ya tadi Ica. Alhamdulillah cukup Mbak. Jazakillah khair Ustaz. Asih wa iyyakum. Oke. Masih ada waktu sekitar 16 menit. Silahkan penanya selanjutnya ada Mira Gea Susanti. Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz dan rekan-rekan semua. Pak Ustadz. Yap. Ya, Pak Ustadz, tadi saya mendengar doa dari anak untuk orang tua yang sudah meninggal, kemudian juga anak bisa membawa orang tuanya masuk ke surga suatu saat nanti. Nah ini 54 hari yang lalu suami saya baru saja meninggal. Masya Allah. Ya. Allahumma firlahu warhamhu. Semoga Allah ampuni dan semua terima amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Ya saya mau saya ingin tahu apakah ada surat atau dalil yang menyatakan bahwa doa istri untuk suami yang telah berpulang itu bisa dijabah oleh Allah. Itu saja sih. Oke, siap. Saya mendengar. Saya tangkap pertanyaannya. Ya. Oke, itu aja. Ya. Saya langsung jawab ya. Ya. Ada lagi? Satu lagi doa untuk menguatkan hati istri yang ditinggal oleh suami, itu doa yang terbaik seperti apa? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Apakah ada doa yang kemudian menjadikan kita apakah pertama dulu, apakah kemudian ada ayat atau dalil yang kemudian istri doanya sampai kepada suami? Mungkin yang dimaksud ini adalah di hadis Ustadz itu cuma ada anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Apakah istri yang soleha tidak bergabung juga? Wow, Masya Allah Bunda. Surat Az-Zumar ayat 73 itu sudah menjadi dalil. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Nanti kalau andai kata salah satu di antara suami dan istri sudah meninggal,
suami duluan meninggal, lalu istri dengan kemudian kebaikan-kebaikannya mau mendoakan suami, mendoakan dia punya suami, ya Allah, ampuni dosanya, Allah maghfirlahu warhamhu, kasih sayangi mereka, wa'afihi, dan jadikan mereka semua amal solehnya diterima. Dia maksudnya suami kita. Maka kemudian, apakah kemudian mengalir? Sangat mengalir. Sangat bisa. Sehingga kemudian di ayat tersebut dikatakan zumara, maka apabila istri yang solehah, yang baik, udah dapat ridhonya suami, maka suami akan ngikut bareng istri menuju surganya Allah. Kalau ternyata istrinya biasa-biasa aja amal solehnya, tapi suami yang baik, maka kemudian dia akan ikut bareng suaminya. Mana di antara kedua ini? Kalau seandainya ini suami nggak baik, pas-pasan, istri juga nggak baik, tapi punya anak yang baik, ini mereka semuanya bisa masuk menuju surganya Allah. Kalau kemudian suami tidak baik, istri tidak baik, anak tidak baik, tapi orang tuanya baik, soleh dan solehah, mereka masih tetap sekeluarga bareng. Catat baik-baik surat Az-Zumar, sampai Allah bikin satu surat namanya Az-Zumar. Az-Zumar artinya berkelompok, berbondong-bondong. Maksudnya tidak ada la yadkhulu ahadun al-jannata, nggak akan ada orang masuk surga sendirian. Nggak ada. Nggak pernah ada. Bahkan Rasulullah ketika masuk, Nabi sendiri. Lah, kok nggak banyak umatku nih? Nabi masih keluar lagi. Minta syafaat, minta tolong kepada Allah, supaya orang-orang umat-umatnya Nabi diberikan syafaat. Akhirnya rame-rame juga ujungnya. Jadi, tidak ada orang yang bisa masuk ke dalam surganya Allah sendirian. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Nah, karena nggak mungkin, mari Bu. Jangan jadikan surga yang luasnya selangit dan bumi dipakai sendirian buat kita. Ajak anak. Makanya saya sering bilang banget. Saya nggak tahu bagaimana kemudian bacaan Quran atau hafalan Quran saya. Apakah ada riaknya, ada sombongnya, ngafalin Quran sebanyak-banyaknya ini. Tapi saya punya murid, punya santri. Kali-kali dari mereka ada yang ikhlas, ada yang ridha, ada yang benar-benar nyampe. Karena mereka nggak butuh ikhlas. Buat mereka, itu udah ngalir buat guru-gurunya. Sebagaimana anak kepada orang tua. Kita juga sama anak kita. Maka harapan kita berulang sama anak. Nah, gimana? Maka kemudian ayo dong bareng-bareng ke surga biar kumpul. Tapi kan di surga, tempatnya orang-orang yang tertutup auratnya di dunia. Nanti di surga udah bebas. Ayo bareng-bareng. Nah, ini yang kemudian dimaksud. Kita bisa kumpul bersama-sama dan doa kita mengalir tanpa terputus sama sekali. Kedua, doa apa Ustadz yang bisa dipakai? Ummu Salamah waktu suaminya meninggal diajarin doa sama Nabi. Allahumma jurni fil musibah. Ini doanya. Allahumma jurni. Ummu Salamah punya suami. Suaminya gugur di medan perang. Ummu Salamah sedih sesedih-sedihnya. Nangis-nangisnya. Apa sebab? Ini orang baik. Orang soleh. Sampai Rasulullah mendengar. Lalu kemudian Nabi mengajarkan kepadanya, wahai Ummu Salamah, bacalah Allahumma jurni fil musibah wa khlif li khairan minha. Ya Allah, jadikanlah pahala di setiap ujian yang kau berikan. Ini wafat, ini ujian. Musibah buat kita. Karena kan sesuatu yang nggak kita senangi kan. Maka kemudian jadikanlah pahala dari setiap semua yang kemudian kau uji kami ini, dan berikan kami yang terbaik. Nah, inilah yang kemudian bisa dibaca, Bu. Allahumma jurni, dicatat, fil musibah, wa khluf li khairam minha. Nanti dikirim WhatsApp deh, biar kemudian bisa ditaruh sama hostnya di chattingan di sini di bawahnya. Ya, terima kasih ya Pak Ustadz ya. Oke, sama. Mbak Mira, ya, kami semua di grup ini turut berduka cita. Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Semoga dimaafin segala kesalahan di dunia ya Mbak ya. Ya amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak. Karena perjalanan saya masih panjang ya. Saya masih punya bayi umur 3,5 bulan. Jadi ya. Yang kuat ya Mbak ya. Terima kasih banyak ya Mbak Nisa dan teman-teman semuanya. Iya. Ustadz, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Lala. Silakan Lala.
Lala? Ada masih Lala. Lala. Atau kita lengkap dulu penanya setelah Lala ada Amel. Silahkan Amel. Assalamualaikum Ustadz dan Ukti-Ukti Soleha. Selamat malam. Waalaikumsalam. Senangnya saya dibilang Soleha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya sih pertanyaan yang cepat aja nih terkait zakat aja Ustadz. Jadi kan karena misalnya ya kita kan memang kayak zakat mal itu kan kadang-kadang bingung menghitungnya. Kalau misalnya menurut saya, misalnya saya kebetulan pekerja kantoran gitu Pak Ustadz. Jadi kan yang dapat gajian rutin macamnya gitu kan Ustadz. Nah itu kalau mau berhitung kayak untuk zakat mal ataupun nanti misalnya udah saya hisap misalnya setahun itu saya langsung aja bilang nggak saya hitung, cuma saya bilang pokoknya ini saya zakatkan untuk zakat mal gitu. Nah itu kira-kira bisa apa enggak ya Ustadz? Dan yang kedua, ini pertanyaan sih agak melenceng aja Ustadz dari topik ini terkait nih sebenarnya suami istri. Nah kan kalau suami istri itu kan dikatakan sebenarnya kan muhrim Pak Ustadz. Nah tapi apakah ada mahram ya maaf. Nah itu dibilang kalau misalnya kita bersentuhan itu setelah wudhu itu sebenarnya juga batal Ustadz. Nah itu sebenarnya tuh gimana sih hadis atau yang benar tuh seperti apa gitu. Terima kasih. Oke, siap. Zakat mal kita punya uang udah 1 tahun memenuhi 85 gram. Kalau sudah terpenuhi 85 gram, alias dalam 1 tahun tabungan kita ada 71 juta lebih, maka kemudian kita wajib keluar zakat mal 2,5%-nya. Kalau 100 juta berarti 2,5 juta. Kalau kemudian nggak nyampe 71 juta, uangnya hanya 40 juta, karena dipakai buat bayar listrik, bayar air, sekolah anak, dan sebagainya, maka tidak dikenai beban zakat, dikenai sedekah. Sedekah tidak ada angkanya, bebas. Nah, kalau zakat mal tidak dihitung, apabila kemudian tidak dihitung sama Bunda, asal kemudian memang memenuhi 2,5%-nya, tidak apa-apa. Tapi resikonya, jika kemudian tidak dihitung dan uang yang dikeluarkan di bawah 2,5%, nah ini yang menjadi tanggung jawab, yang menjadi masalah. Misalnya, harusnya yang kita zakati adalah 1.750.000 dari penghasilan kita selama 1 tahun. Tetapi ternyata yang kita sedekahi hanya 500.000 rupiah. Nah, ini yang kemudian menjadi masalah. Jadi, baiknya adalah meskipun tidak dihitung secara detail, ibu mereka-reka. Kalau seandainya saya punya gaji 10 juta, berarti dalam 1 tahun saya kira-kira udah 120 juta. Anggaplah 20 juta buat tetek bengeknya lah, buat operasionalnya, bisa 100. Berarti saya nggak kurang dari zakat mal 2,5 juta. Meskipun titik akhirnya uangnya nggak nyampe 100 juta, cuma 80, itu boleh hukumnya. Jadi itu sudah tetap ngitung namanya, menghitung secara global, hukumnya boleh Bu. Kalau lebih, itu ya maksudnya ya. Jadi penghitungannya secara global, harusnya kan detail di akhir ya, setelah 12 bulan berapa sisa duit yang ada. Tapi ternyata ibu mau ngitung dari awal, oh bagus, nggak apa-apa. Jadi ngitungnya secara umum. Yang kedua, suami istri kalau kemudian bersentuhan kan dia mahram Ustaz. Iya, definisi mahram yang harus dipahami dulu Bun. Ada mahram karena menjadi kandungan anak nasab. Itu namanya mahram nasab. Ada mahram nikah. Mahram nikah itu adalah yang kemudian diperbolehkan kita nikah, seseorang itu udah nikah sama dia. Setelah nikah kan berarti sudah mahram sama kita. Tetapi kemahromannya karena pernikahan. Nah, mereka berpendapat dengan firman-Nya Allah, aula mastumun nisa. Maka bersentuhan kita terhadap wanita, meskipun itu adalah istri kita sendiri, maka kemudian batal. Karena bersentuhan kulit dengan kulit, itu meskipun mahram, bukan pada mahram fikih di dalam wudhunya, tetapi pada nikahnya. Artinya sudah halal bagi dia
Perkaitan menyentuhnya boleh, kemudian tidur bersamanya juga boleh, berhubungannya juga boleh. Tetapi masalah wudhunya, dia mengambil dalil aula mastumun nisa, bersentuhan kulit dengan kulit batal. Lalu yang berpendapat tidak batal, kenapa Ustadz? Dia memaknai aula mastumun nisa, bersentuhan bukan kulit dengan kulit. Tetapi bersentuhan yang dimaksud adalah hubungan suami istri. Hubungan biologisnya. Ah, ini maksudnya bersentuh. Jadi bukan sekedar sentuh, tetapi hubungan suami istri. Nah, karena dia berpendapat itu, maka apabila cuma bersentuh salaman, dia nggak batal. Dia nggak batal, karena mengambil pendapat tersebut. Nah, ini yang kemudian diambil dalilnya. Adapun orang yang beranggapan batal, karena sama antara perempuan lain selain istrinya dengan istrinya. Tapi dia mahram, Ustaz. Mahramnya karena pernikahannya. Bukan pada wudhu dan sholatnya. Yang tidak batal murni sepakat adalah yang nasab. Mahram karena nasab. Yaitu anak, cucu, bapak, kakek, atau ponakan. Itu nggak batal. Paman nggak batal. Sepupu batal. Nah, kira-kira gitu. Jadi saya ini lagi ya Ustaz. Jadi berarti kalau suami istri tuh jadi batal ya kalau bersentuhan gitu. Iya, ya, kalau Ustaz, ibu, betul. Kalau ibu gitu ya. bersentuhan dengan selain suami batal, berarti sama suami juga batal. Tapi kalau mengambil pendapat bersentuhan suami tidak batal, berarti sentuhan dengan laki-laki lain juga tidak batal. Karena makna bersentuhan bukan kulit dengan kulit, tapi hubungan suami dan istri. Contohnya kayak apa, Ustaz? Kayak kita di Mekah. Di Mekah, kita umroh, kan bersentuhan nggak batal. Meskipun bukan suami istri. Karena saking sulitnya kita menjaga hal tersebut. Kalau kita bersentuhan, maka kemudian kita batal. Apa sebabnya? Kadang-kadang, punten ya, kita kan di Mekah, Madinah, crowded banget, banyak sekali. Dan kalau kita batal, keluar buat wudunya susah. Nah, ini namanya kebutuhan. Maka kemudian bersentuhan tidak batal dalam kondisi tersebut, maka karena memang sudah memilikan. Tapi kemudian dia tetap berpegang pendapat tersebut sampai pun ke Indonesia. Karena ini yang kemudian memudahkan buat dia. Nggak apa-apa, silakan. Karena dia memaknai bersentuhan adalah hubungan suami dan istri. Nah, yang bersentuhan batal karena kulit dengan kulit bersentuhan. Gitu. Oke, Ustadz, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, satu pertanyaan terakhir ya, Ustadz. Oke, nggak apa-apa. Nawar, soalnya kesian udah pada ngantri. Widi ya, Widi silahkan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ustadz mau nanya, apa hukumnya suami yang menikah siri tanpa sepengetahuan istri? Wow, subhanallah. Udah sampai ke sini nih pertanyaannya. La ilaha illallah. Tegang. Ntar Pak sini. Speakernya dihadapin ke kuping suami ini. Langsung. Pak, cepet nih, dengerin. Nih, Ustadz mau ngomong nih. Ini kan nih, dia bilang. Izin, Ustadz ya, saya mau pindahin ke deket suami nih. Oke, baik. Masya Allah. Ada yang bawa handphone mau ngerekam nih. Terus dia dikirim ke suaminya. Masya Allah. Macem-macem modelnya nih. Nah, baik. Nomor 1, pahami dulu tentang ayat poligami. Poligami, menikah lagi, itu bukan pilihan, tapi regulasi, aturan. Artinya, bisa melakukan hal tersebut jika syarat dan ketentuannya terpenuhi. Saya ulang lagi. Menikah lebih dari satu istri, atau dalam bahasa kitanya disebut dengan poligami. Saya deg-degan ini habis ini ntar saya diomelin sama suami-suami. Karena dia nanya perempuan-perempuan, mau nggak mau kita harus yang... Maka kemudian ini disebutkan adalah regulasi pilihannya menikah berpoligami, bukan seperti pilihan kayak kita makan antara tahu sama tempe. Ustadz mau pilih mana, tahu apa tempe? Oke, tempe. Oke, tahu. Ustadz gimana, nikah satu apa nikah banyak? Oke, satu. Oke, dua. Oke, tiga. Bukan itu, bukan. Tetapi regulasinya. Menariknya adalah, ya saya senang nih kalau udah ngebahas gini. Satu-satunya ayat poligami di dalam Al-Quran itu menunjukkan berdampingan dengan dua hal. Syaratnya dua. Satu,
ada kepentingan dan keperluan yang memang menjadi kewajiban kita. Apa itu? Wabtalul yatama fankihu ma taba lakum minan nisa. Ayat perintah tentang nikah 1, 2, 3, 4 itu nomor ayat awal ayat itu bukan awal ayat. Awal ayatnya tentang anak yatim. Kalau engkau khawatir tidak bisa berlaku baik terhadap anak yatim, berarti menikah ini kaitannya dengan orang-orang yang jika kita tidak santuni, kefakirannya, kemiskinannya bisa sampai kekufuran. Hadis Nabi, hadal fakru ayyakuna kufran. Orang fakir, miskin, karena bapaknya sudah nggak ada. Tersisa adalah istrinya dan anak-anak yatimnya. Kalau dia nggak dipegang, nggak diayomi, dia kemudian bisa miskin dan bahkan bisa menjadi kafir murtad. Wah, ini kaitannya dengan ini. Kalau ini kita paham, nomor 2. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Lihat-lihat. Ada kemudian ayat untuk nyuruh kita poligami sebagai regulasi. Di ujung ayat malah nyuruhnya cuma 1. Fa in khiftum, jika kau khawatir nggak bisa berlaku adil, fawahidatan. Jadi cukup 1 aja. Lah, ini poligami ada ayatnya. Tapi ayat cuma 1 juga ada di ayat yang sama. Gokil nggak nih pembahasan? Gimana? Kita tambah 2 jam lagi gimana, Bun, masalah ini, Bun? Kita bedah ayat khusus ini. Habis ini ditelepon saya sama suami-suaminya. Apa-apaan lu, Tat? Apa-apaan lu ngejelasin beginian? Mohon maaf, Pak ya. Ini saya posisi dalam jawabannya, Ustaz. Nah, maka kemudian bahwa ada ayat disuruh kita kemudian mengatur aturan menikah lebih dari 1, 2, 3, yes, ada, dan ada regulasinya, dan ada juga regulasi untuk menikah cuma 1. Dan di ayat yang sama. Jadi 2 syarat. Syarat yang kedua adalah, udah paham belum tentang konsep adil? Udah ngerti belum? Kamu udah ngerti, Pak, tentang adil? Aku ngerti. Aku bisa adil ngasih kamu 10 juta, yang nomor 2 10 juta, nomor 3 10 juta. Oke, ekonominya iya. Kamu bisa adil juga kah dalam menjaga perasaan ini? Adil dalam kemudian bisa menjaga, kalau aku sedih, berarti kamu bisa ngejagain aku. Terus di sana juga, bisakah itu semuanya? Dan kamu akan dihisab di hadapan Allah tentang apa yang aku rasain. Kamu tahu nggak aku ridho apa enggak? Paham apa enggak? Sambil udah ngasah pisau tuh ya. Udah pisau tuh udah biasa tuh ya. Apa-apaan. Pokoknya gini aja syaratnya. Oke, boleh kamu nikah lagi, syaratnya 1. Kata Ustadz. Apa itu? Yang pertama, kamu memang ada kepentingan mengenai anak yatimnya yang harus disantuni. Karena kemudian akan terlantar tuh. Jadi nomor 1, harus punya anak yatim. 2, berarti kamu udah ngerti konsep adil. 3, nih tambahan. Ustadz nggak ngomong, tapi aku tambahin sendiri. Apa? Langkain dulu mayat aku nih. Nah, itu parah lagi. Parah lagi. Banyak banget kata-kata kayak gitu, Ustaz. Langkahi dulu mayatku. Gimana? Setuju? Semuanya setuju? Gimana? Setuju. Oke, siap. Tepuk tangan semuanya Bapak Ibu sekalian. Ustaz, tapi saya 1 kan? Berarti jadi syarat ketentuannya berat. Ketentuannya berat. Lu tanya dong, Ustadz, istrinya berapa? Nah, karena saya masih berat, belum bisa kemudian bersikap adil. Kadang-kadang saya banyak nggak adilnya. Gimana nggak adil coba? Kadang-kadang istri mau jalan-jalan, kita nggak ajak jalan-jalan. Iya, mulai suami merapat, saudara-saudara. Mulai membahas. Saya habis ini langsung pulang dan saya tutup handphone saya, nggak boleh ada konsultasi malam ini. Boleh telepon saya. Topiknya mengesankan masalahnya, Pak Ustaz. Nah, padahal judulnya nggak ada sama sekali kaitannya dengan ini. Jadi hal tersebut. Nah, syarat-syaratnya itu. Jadi para bunda sekalian, apabila ada seorang yang kemudian melakukan hal tersebut, apakah orang dan seterusnya, maka sampaikan. Ente, antum, lu, syarat ketentuan di ayat Allah tentang ini sudah dipelajari belum? Kalau sudah, realitanya udah dapat belum? Kita kan enggak. Oh, nikah lagi ya, di sunnah Rasul. Dikit-dikit sunnah Rasul. Dikit-dikit sunnah Rasul. Giliran nikah sunnah Rasul. Giliran buat sedekah Jumat nggak ada sunnah Rasul. Giliran tahajud ente nggak mau sunnah Rasul. Giliran puasa Syawal nggak mau sunnah Rasul. Sunnah Rasul cari yang enak-enaknya aja.
Awal hasilnya jadi masalah. Wah, kayak ada yang ngasih like, yo, mantap. Seneng nih ngaji Jadi begini nggak sah ya, ya. Ustadz, jadi nggak sah ya kalau nggak dapat izin dari dari istri kan? Oke, bentar. Nikahnya sah. Nikahnya sah. Tetapi di hadapan Allah hisabnya berat. Karena dia sudah berbohong sama istri. Berarti dia udah nggak berlaku adil dong. Karena dia berlaku baik terhadap yang nomor 2, tetapi bohong sama nomor 1, berarti dia nggak adil. Oh, ini berat di hadapan Allah. Tapi nikahnya tetap sah. Kalau diam-diam kan nggak bohong, Ustaz. Jadi bedain begini. Bedain mana ibadah yang sah, mana ibadah yang diterima. Oke? Kalau ibadah yang diterima, contoh sholat. Supaya sholat diterima gimana? Fix sudah. Sekedar kemudian kita pakai sarung laki-laki, ketutup di perut, lalu kemudian sampai di dengkul kayak kemben, fix laki-laki sah sholat. Oke? Karena aurat juga tutup. Cuman kita punya otak apa enggak sholat pakai kayak gitu. Saya ngasih contoh lagi nih ya. Kalau kemudian saya jadi khotib Jumat. Saya nggak pakai peci copot, pakai caping petani. Jadi khotib Jumat. Sah kan? Sah. Cuman jamaah mikir, nih Ustadz kayaknya udah mulai agak-agak sengkle ini. Kenapa khotib Jumat pakai topinya petani? Kalau cuma sah, sah sih. Cuman diterima apa enggak sama Allah? Nah ini masalahnya. Jadi kalau ditanya, sah apa enggak Ustadz? Sah, akad nikah. Tidak kemudian harus ada memang istri pertamanya. Tidak masalah. Yang penting walinya ada. Lalu kemudian saksinya ada. Lalu kemudian kedua mempelainya ada. Ijab dan qabul sah. Cuma di hadapan Allah hisabnya yang berat. Jadi kalau misalnya seorang istri yang galak akan begini. Ya udah nikah aja. Tapi ingat ya. Di hadapan Allah. Wah ini udah mulai, gue nggak ikutan. Saya nggak ikutan. Saya cuma ngasih tahu ini jalannya kayak begini. Memang prosesnya kudu. Tapi ada juga gini, Ustadz, bagaimana kalau saya ikhlas? Weh, kalau ikhlas itu lain lagi. Udah, saya up. Kalau udah ikhlas udah up saya. Udah, ibu udah keren sekali jika ibu sudah bisa mengikhlaskan demikian. Mungkin ada 10 ke depannya kali Ustadz. Makanya bisa ikhlas. 10 thank you gitu. Oke. Bukan Oke, saya pikir kita cukupkan ya, nggak usah berpanjang mengenai ini dan sudah jam 9 lewat. Ini sangat bahaya. Oke, siap. Oke, thank you Widi. Kalau begitu mungkin kita tutup aja Ustadz. Jazakallah khair untuk Ustadz. Kita tutup dengan doa majelis. Bagaimana Ustadz? Silahkan. Baik. Kita tutup dulu dengan doa singkat yang mohon sama Allah supaya kita dapat ilmu kita bermanfaat. Mari sama-sama istighfar dulu kita 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kita baca 2 kalimat tasbih yang kemudian menguatkan amal kita di hadapan Allah. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Kita ambil sekian detik mohon kepada Allah, angkat tangannya. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Ya Allah, jadikan kumpul kita malam hari ini adalah perkumpulan yang Kau berikan barakah, kumpul kita adalah perkumpulan yang Kau berikan rahmat. La tada' lana fi maqamina hadza dzamban illa ghafarta. Ya Rabb, jangan jadikan kita kumpul di malam hari ini kecuali dosa-dosa kami Kau sudah berikan ampunan. Kesulitan kami Kau ganti dengan kemudahan. Di antara kami dalam keadaan sakit Kau berikan mereka kesembuhan dan kesabaran. Kalaupun ada di antara kami yang masih terlilit hutang, Kau berikan jalan untuk menyelesaikan. Allahumma ya Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, anugerahi kepada kami, kepada pasangan kami, kepada anak turunan kami, mereka-mereka yang menyejukkan dan menenteramkan hati kami. Ya Allah, bagaimana kami bisa berkumpul di satu tempat dengan keluarga kami, maka kumpulkan kami juga dengan pasangan kami, dengan orang tua kami, dengan anak turunan kami di surgamu ya Allah. Allahumma ya Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, anugerahi kebaikan-kebaikan kepada kami di dunia. Wa fil akhirati hasanah. Jangan sampai kebaikan ini hanya kami rasakan di dunia, tapi terus bisa kami rasakan hingga di akhirat. Wa qina adzabannar. Jadikan semua kebaikan ini menjadi penghalang bagi kami dari panasnya api neraka jahanam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya minta maaf atas segala kekurangannya dan hal-hal yang kemudian tidak nyaman. Salam ke suami-suami Anda. Yang saya sampaikan hanya saya mencari aman supaya saya kemudian masih berjumpa lagi minggu depan.
Kemudian salam hangat buat keluarga, selamat beristirahat. Saya pamit. Assalamualaikum Terima warahmatullahi kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak Ustadz. Ustaz. Terima kasih atas Terima kasih semuanya. Terima kasih. Hilda. Terima kasih. Thank you, Nis. Thank you, Mbak Hilda. Assalamualaikum. Kak ya. Baik. Besok tadarus jam yang sama 19.30 dengan Ustadz Solihin jam 7:30 sama juz 3 siapin Al-Qur'annya ya semuanya ya. Allah. Thank you, Alisa. Ketemu lagi Ustadz Ahmad minggu depan di waktu yang sama. Syukron, Beb. Thank you, Anissa. Thank you, Anis.